Persija Jakarta masih melanjutkan kiprah positif di musim baru Indonesia Super League. Macan Kemayoran tercatat sudah mengantongi 11 poin dari 4 laga yang dijalani. Bahkan mereka hanya bobol 2 gol saja dengan catatan 2 clean sheet. Performa gemilang ini nggak terlepas dari kepiawaian Mauricio Souza dalam meramu komposisi pertahanan. Pelatih asal Brazil ini berhasil menemukan racikan sempurna dengan mengandalkan Jordi Amat dan Rizky Ridho. Cetak gol coba merangkum pertahanan gacor Persija Jakarta sebagai berikut. Kurang berhasil dengan skema pertahanan rapat. Persija Jakarta sempat digadang-gadang punya pertahanan tangguh di awal musim 2024-2025. Di bawah komando Carlos Pena, lini belakang Macan Kemayoran diisi oleh sederet bek-bek tangguh. Salah satunya adalah Ondrej Kudela yang berhasil dipertahankan oleh manajemen. Mantan penggawa timnas Ceko ini didapuk memimpin tembok Persija dalam skema 3 bek sejajar. Bahkan Pena sesekali merapatkan barisan belakang dengan formasi 5 bek. Kudela ditemani dengan Rizky Ridho yang punya ketenangan serta penjagaan dari kiper Carlos Eduardo. Sayangnya komposisi solid tersebut justru gagal membawa pasukan oranye berbicara banyak. Klub kebanggaan warga Jakarta ini justru menjadi santapan empuk barisan penyerangan lawan. Malahan Persija sempat bobol 15 gol dalam 9 laga sejak bulan Januari hingga Maret. Jumlah tersebut hampir setara separuh jumlah kebobolan mereka sejak awal musim. Meski tampil buruk, pelatih Carlos Pena justru acuh dengan performa lini pertahanan timnya. Pelatih asal Spanyol ini malah menyombongkan lini serangnya yang tampil gacor. Mungkin kami memang kebobolan terlalu banyak sejak Januari hingga Maret 2025. Tapi kami jadi salah satu tim paling sering mencetak gol. Saya rasa itu cukup bagus, ujar sang pelatih. Akibat kecerobohan ini, Persija harus mengakhiri musim kemarin dengan menghuni peringkat 7. Alhasil manajemen memutuskan untuk melancarkan revolusi besar-besaran. Pena diganti jelang akhir musim oleh Ricky Nelson sebelum akhirnya dilanjutkan Mauricio Souza. Sementara Kudela juga harus menjadi korban meskipun tampil konsisten sepanjang musim lalu. Tiba-tiba solid dengan variasi tembok Brazil. Kekurangan Persija Jakarta di musim lalu akhirnya langsung dirombak total musim ini. Buktinya Macan Kemayoran sampai rela mengganti komposisi lini pertahanan mereka. Gak main-main, Persija bahkan memilih para pemain bertahan yang kebanyakan berasal dari Brazil. Sebut saja Thales yang dipinjam dari Arema FC. Selain Thales, Persija juga mendatangkan sosok Alex Cardoso. Dirinya menjadi pilihan utama di pos bek kiri Persija menggantikan Pablo Andrade. Kehadiran Alex dan Thales sendiri ternyata merupakan pilihan langsung dari Mauricio Souza. Pelatih asal Brazil ini percaya kedua pemain tersebut akan memberikan dampak instan bagi Persija. Benar saja pertahanan Persija seakan menjadi sangat kokoh semenjak diperkuat oleh duo Brazil ini. Buktinya Macan Kemayoran hanya kebobolan sebanyak 2 kali dalam 4 pertandingan. Kuatnya lini pertahanan ini nggak lepas dari kecerdikan Souza dalam mengotak-atik pertahanan tim. Pelatih asal Brazil ini kerap kali melakukan eksperimen yang menjadi keuntungan untuk Persija. Sebut saja ketika dirinya berhasil membuat Souza menjadi seorang bek tengah di laga kontra Persis Solo. Padahal pemain 30 tahun ini berposisi asli sebagai seorang gelandang bertahan. Di lain sisi, tangguhnya pertahanan Persija Jakarta juga menjadi pembuktian dari Carlos Eduardo. Kiper 33 tahun ini membuktikan kalau dirinya masih layak untuk dipertahankan. Alasannya, sang kiper sempat diremehkan karena menjalani performa yang kurang baik di musim lalu. Saya sangat gembira. Perasaan ini sama seperti saat saya pertama datang di Persija. Saya ingin bisa menjadi juara bersama teman-teman satu tim. Saya ingin bisa memberikan kegembiraan ini kepada supporter. Dapatkan kaos polos serbaguna yang cocok untuk kamu pakai di segala macam kegiatan. Cek link di bawah ini. Tuah duet Timnas Indonesia.
Pertahanan solid Persija Jakarta merupakan tuah dari pasangan emas timnas Indonesia. Rizky Ridho serta Jordi Amat tampil konsisten sebagai tumpuan utama pelatih Mauricio Souza. Dua sosok ini berhasil membentuk struktur pertahanan yang kokoh untuk Macan Kemayoran. Ketenangan serta kedisiplinan mereka benar-benar bikin serangan lawan mati kutu. Terlebih duo punggawa Garuda ini juga sama-sama piawai dalam mengalirkan bola. Gak heran kalau duet emas Ridho dan Amat sampai membuat sang pelatih berdecak kagum. Dari segi kualitas maupun kinerja, Ridho dan Amat bagus sekali. Mereka kokoh dan kuat dalam duel individu serta kompak menjaga organisasi di lini belakang, tutur Souza. Kekaguman sang pelatih semakin membara usai melihat kemampuan anak asuhnya yang serba bisa. Juru taktik asal Brazil ini sempat meminta Ridho bermain sebagai bek kiri di laga kontra Persis Solo. Kepercayaan tersebut langsung dijawab sang pemain dengan kepala terangkat. Persija meraih clean sheet sekaligus menang 3 gol tanpa balas di Stadion Manahan. Berkat performa brilian ini, sang pelatih semakin dibuat pusing menentukan komposisi pertahanan Persija. Solidnya duet Ridho dan Amat sama sekali nggak bisa disentuh oleh pemain lainnya. Sampai-sampai Thales yang baru didatangkan belum mendapatkan tempat di starting lineup. Hingga pekan keempat, Legion asal Brazil ini masih mencatatkan 0 penampilan untuk Macan Kemayoran. Souza sendiri mengaku mustahil baginya untuk menepikan duet Ridho dan Amat yang sudah terbukti mujarab. Anda pikir siapa yang harus keluar agar Thales bisa bermain? Ridho atau Jordi? Kami sudah main beberapa laga dan belum semua pemain dapat kesempatan, ungkap Souza. Permainan lebih agresif karena pertahanan solid. Komposisi pertahanan kokoh ini berhasil buat Persija Jakarta bermain lebih variatif. Macan Kemayoran buktinya bisa menggunakan taktik penyerangan yang agresif. Buktinya terlihat dari Persija Jakarta yang mampu mencetak 11 gol dari 4 pertandingan. Torehan ini bahkan membuat pasukan merah jadi yang tersubur di Super League. Hanya ada Arema dan Malut United dengan 7 golnya yang mampu mendekati torehan Persija. Bahkan kesuburan ini juga berhasil membawa Macan Kemayoran kokoh di puncak klasemen. Saat ini Persija kokoh di peringkat pertama dengan torehan 10 poin. Mereka unggul 1 poin dari Borneo FC yang memperoleh 9 poin dari 3 pertandingan. Gacornya lini serang Persija Jakarta ini nggak lepas dari penampilan gemilang para penyerang. Sebut saja seperti Maxwell yang tampil sangar di depan gawang. Penyerang 30 tahun ini tercatat telah mencetak 4 gol bagi Macan Kemayoran di musim ini. Selain itu, dirinya juga berhasil jadi pemain penting berkat kemampuannya yang bisa bermain multi posisi. Gacornya Maxwell juga nggak lepas dari duetnya bersama Alano di posisi sayap. Winger asal Brazil ini berhasil menunjukkan kegemilangannya dalam menggiring bola. Bahkan Alano juga telah menyumbangkan 3 gol dari 3 pertandingannya bersama Persija. Gacornya duet ini berhasil membuat Mauricio Souza lega saat mengalahkan Dewa United. Pasalnya Persija Jakarta sempat dilanda kekhawatiran setelah ditinggal Gustavo Almeida yang cedera. Padahal pemain asal Brazil ini seringkali menjadi kunci di pos lini serang. Di lain sisi, gacornya Persija Jakarta musim ini nggak serta-merta membuat Souza jumawa. Sang pelatih malah lebih mementingkan konsistensi dibandingkan berbicara mengenai peluang juara. Kami memang menang saat beberapa laga awal. Supporter tentu semakin berharap. Tetapi menurut saya masih terlalu dini untuk berbicara soal gelar, ujar Souza. Jersey vintage keren Timnas Indonesia bisa menambah gairah dukunganmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pertahanan gacor Persija Jakarta dikawal Legion asing bersama bintang Timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah Macan Kemayoran kembali menjadi penantang juara Super League musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.